Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wa imani wa ihsan. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari di pagi yang cerah ini kita bersama-sama mengkaji kitab Mukhtarul Ahaditsun Nubuwah, sebuah kitab yang berisi hadis-hadis Nabi yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah yang menerangkan tentang hukum, adab, dan kebaikan-kebaikan dalam agama. Semoga kebaikan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberi keistiqomahan, Allahumma amin. Kita mulai dengan menghadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-26. An Anas bin Malik, diterangkan dari sahabat Anas bin Malik, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, At-ta'ni minallah. At-ta'ni utawi alon-alon iku minallahi, saking Gusti Allah. Wal ajalatu utawi kesusu iku minasyaitani, saking tumindake syaiton. Rawahu was riwayat hadis sinten Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalem alon-alon waton kelakon. Orang Jawa mengatakan alon-alon yen tekan. Tadi alon-alon wae Mas, itu minallah, artinya sentuhan rahmat Allah yang ada dalam hatinya. Mboten kususu gitu. Santai, tenang. Sak tekane, sak tibane. Dan sebaliknya, wal ajalatu minasyaiton, kesusu, tergesa-gesa, itu minasyaiton, wujud perwujudan dari sifatnya syaiton. Nah, kalau kita dalam berbagai macam hal kok kesusu, nah itu berarti manifestasi daripada akhlaknya syaitan. Ya, ada istilah lebih cepat lebih baik, yaitu kalau memang kiranya bisa. Dan cepat bukan berarti kesusu gitu loh. Cepat bukan berarti tergesa-gesa. Orang yang sudah ahli dalam suatu hal itu kalau menjalankan sesuatu ya cepat. Nah, itu bukan berarti kesusu gitu. Kesusu artinya itu lebih tepatnya apa ya? Gigi mongso. Durung wayahe diwayah-wayahno, itu namanya kesusu. Oke. Janjiannya harusnya targetnya 1 bulan, kemudian mintanya 15 hari selesai, itu namanya kesusu. Ya, nggih sak mlakune itu mewujudkan
Itu rahmat Allah yang ada dalam hatinya. Hadis ke-27, Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua hal yang kelak di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama, qadiur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan, orang yang memutus tali keakraban. Wajarus su'i, yang nomor dua, tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat. Rawahul Ad-Dailami an Anas. Hadis ini diterangkan dari Anas, diriwayatkan Imam Ad-Dailami. Nah, ini ada dua orang yang tidak dipandang Allah. Tentunya pandangan ini adalah pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Karena kebahagiaan di akhirat itu ya kalau dilihat Allah, mendapat ridha Allah, bisa memandang Allah dan dipandang Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Bahkan kabarnya orang-orang yang di dalam surga pun apa istilahnya, bosen gitu ya, boring gitu ya. Bahasanya anak sekarang apa sekarang? Gabut gitu. Di surga itu gabut. Karena tidak ada sesuatu yang lebih indah dan enak, dan itu hanya orang-orang tertentu. Siapa? Orang-orang yang bisa memandang wajah Allah, atau orang-orang yang dipandang Allah. Ini adalah orang yang dapat kenikmatan yang luar biasa. Ya, ibarat kalau di dunia ini kita punya istri, ya kemudian sesuatu kebahagiaan kalau saling memandang gitu. Atau betapa bahagianya hati ini kalau memandang orang yang kita cintai gitu. Dan sebaliknya. Dan betapa sakit dan kecewanya kalau kita tidak dipandang gitu ya. Seliwar-seliwar gak dipandang ya, lewat nengarep gak dijarke wae, itu begitu sakit dan menyedihkan ya. Nah, akhirat siapa itu? Orang yang memutus tali persaudaraan, wong sing medhot seduluran. Nah, ini kelak juga tidak akan dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Kedua, tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat. Tetangga jahat itu tetangga yang tidak memberikan hak tetangganya, tetangga yang menyakiti tetangganya. Bahkan ada tetangga, ada orang tuh yang ahli ibadah tapi kelak itu tidak masuk surga. Siapa? Tetangga yang menyakiti tetangga itu. Apanya yang menyakiti? Hewannya, mungkin ayamnya, mungkin kambingnya gitu. Punya ayam tapi nalai metonggo rinawungi. Orang-orang semacam itu walaupun ahli ibadah, surganya ditangguhkan itu. Karena apa? Tiap hari hati tetangga sakit karena ayamnya, kambingnya, ingon-ingonane, atau hal-hal lain yang merugikan tetangga. Maka ukuran atau tolak ukur atau barometer orang mukmin itu ada dalam hadis, diantaranya adalah orang yang baik dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ini jadi memuliakan tetangga, memberikan hak tetangga adalah wujud daripada keimanan. Hadis yang nomor 28, Ithnani yakrohuhuma ibnu Adam. Ada dua hal yang paling dibenci anak Adam. Ada dua hal yang paling dibenci anak Adam. Pertama, yakrohul mauta. Pertama adalah yakrohul mauta, yaitu benci terhadap kematian. Setiap orang pasti benci terhadap kematian. Maka hadisnya itu aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian ingat hal yang memutus, menghancurkan kenikmatan. Orang itu pengennya ya enak terus lah. Yang menghancurkan kematian itu, yang menghancurkan kenikmatan ya kematian. Orang yang enak-enak jabat, terkadang baru diangkat jadi kepala desa atau kepala daerah, mati. Rumah baru ditempati sehari itu jajah belum dipasang, mati. Mobil baru saja dibeli, plat nomornya aja belum keluar, mati.
dan lain sebagainya. Maka itu sangat membuat manusia itu benci. Wal mautu khairun lahu min fitnah. Kemudian wal mautu khairun lahu min fitnah. Mati itu lebih baik daripada fitnah. Wa yakrahu kilatal mal. Pertama yang dibenci anak Adam adalah benci terhadap kematian, dan kematian itu lebih baik daripada mendapatkan fitnah. Yang nomor dua, yakrahul kilatal mal, benci terhadap sedikitnya harta benda. Sedikit benci kalau punya uang dikit, benci kalau jadi orang miskin atau orang fakir. Waqilatul mal aqallul hisab lil hisab, sementara sedikitnya harta benda itu sedikitnya hisab itu. Cuma orang kan tetap pingin kalau kaya, pingin kalau bergelimang harta itu. Ya, orang pengennya begitu. Wong perempuan, istri aja senang kalau dikasih uang banyak. Sama kalau kita pun senang kalau dikasih uang banyak. Dan tidak senang, bahkan merengut, tidak ada senyum kalau dikasih uang dikit gitu ya. Maka betul kata Rasul, yang paling dibenci anak manusia adalah satu, kematian, dua, kefakiran. Padahal mati itu lebih baik daripada di dunia banyak fitnah. Daripada di dunia banyak fitnah, dan fitnah itu cenderung menghancurkan, menenggelamkan dalam dosa dan kekufuran, kematian itu lebih baik. Ketika di dunia ini sudah tidak ada tempat yang aman untuk beribadah, di mana-mana tempatnya maksiat dan kezoliman. Nah itu kematian itu lebih baik daripada hidup berkalang dengan maksiat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, keterangan dari Mahmud bin Labid. Hadis 29, Isnan yu'ajjilahumallahu fid dunya. Ada dua orang, isnan utai wong loro, yu'ajjilahuma iku den cepetake karone, den gege karone, iku ngegeake karone sinten Allah Gusti Allah fid dunya. Ada dua orang yang dicepatkan oleh Allah. Dicepatkan dalam arti digege itu ya belum waktunya dicepet nolak. Siapa pertama? Al-baghyu, orang yang lacut. Orang lacut itu orang yang jahat, licik, apa lagi? Jahat, licik, ulik. Nah, itu ya, jahat, licik, ulik. Kedua, wa uququl walidain, dan anak-anak yang durhaka kedua orang tuanya. Ini cepatkan ajalnya orang-orang jahat, karo tonggo jahat, karo dulur jahat, karo bojo jahat. Ini karo siapapun jahat, lacut. Nah, ini orang ini dicepatkan, cepat mati nih, apa cepat lorone, cepat melengsete. Dan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya cepet ke lorone, apa cepet ke bangkrute, apa cepet ke matine. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka jangan bagho, jangan jahat, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu adalah keramatnya anak. Orang tua itu keramatnya anak. Orang tua itu keramatnya melebihi keramat-keramat yang ada di luar sana. Nah, maka berbahagialah yang masih punya orang tua, dan berbahagialah yang berkumpul dengan orang tua. Akhir-akhir ini kita resah adanya postingan-postingan di WA grup dan di media sosial, bentuk meme-meme gitu ya. Di antara kalau ingin keluarga sakinah, mawaddah warahmah adalah rezeki harus cukup, suami pengertian, kemudian lakukan sholat 5 waktu, jangan hidup bersama mertua atau orang tua. Ini sangat konyol dan menyesatkan, jangan percaya. Hidup bersama orang tua banyak berkahnya, hidup bersama mertua insya Allah banyak berkahnya.
Kalau namanya kumpul ibarat piring sama gelas bendian sidik-sidik, ya itulah seninya kehidupan. Tapi jangan menghandap kalau orang tua atau mertua itu adalah itu penghalang kebahagiaan anak. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu kesesatan yang diciptakan orang-orang sekarang. Ya. Dan sayangnya banyak orang yang tidak tahu sehingga percaya saja, percaya atas postingan-postingan itu dianggap satu kebenaran mutlak, kemudian di-share ke orang lain. Jangan, hati-hati. Jangan meng-share sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyesatkan. Ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, yang isinya adalah hanya mencari pembenaran atas apa yang dia lakoni. Mungkin dia kurang bahagia ketika hidup bersama orang tuanya atau mertuanya, sehingga dia memutuskan hal itu menjadi penghalang. Padahal bisa jadi memang anak itu atau menantu itu yang sifatnya tidak baik, yang sangat tercela, yang tidak hormat kepada orang tua, kepada mertua, atau egois gitu, atau memang karakteristiknya memang orang kasar, atau orang yang tidak mau kalah sehingga orang tua dikalah-kalahkan, mertua dijadikan orang tua dijadikan babu dan lain sebagainya. Ini satu kezaliman, satu dosa yang menjadikan Allah marah dan benci. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani an Abi ibni Abi Bakrah. Hadis yang ke-30, ijtanibul qibara, ijtanibu ngedono sira kabeh ali kebro ing gumedhi. Fa innal abda mongko satene kawula la yazalu ora gengsir-gengsir sapa abet yatakabbaru iku dadi gumedhi. Hatta yaqula sehingga dawuh sinten Allah taala lil malaikati uktubu tulisa sira malaikat abdi ing kawulaku hadza ya iki sing gumedhi fil jabbarin ing dalam golongane wong kang sombong-sombong. Rawahu Ibnu Adi bin Abi Amamah. Diterangkan dari Abi Amamah riwayat Ibnu Adi, jauhilah sifat sombong. Jauhilah sifat sombong. Sombong itu menganggap kecil orang lain, menganggap dirinya lebih daripada orang lain, itu sombong. Lebih pintar, lebih ganteng, lebih hebat, lebih kaya, lebih ngalim, dan sebagainya, itu kesombongan. Jauhi. Karena ketika seorang hamba berperilaku sombong, maka Allah kemudian memanggil malaikat tulis, orang ini adalah kelompok orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang gumedhi, orang-orang yang angga, orang-orang yang sombong. Padahal orang-orang sombong ini tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ke-31, ij'alu akhira sholatikum bil-lail witsra. Ij'alu ndadekake sira kabeh akhira sholatikum ing akhire salat sunah ira kabeh bil-lail ing dalam waktu bengi witsra ing witir. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadikan akhir solat kalian itu solat witir. Artinya apa? Solat malam itu ada 3 ya. 1 solat tarawih, ini khusus di bulan Ramadan, itu solat malam. 2 solat tahajud, ini di setiap malam baik di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. 3 solat witir. Witir ini di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. 3 solat ini disebut solat malam. Lah, witir itu hendaknya dilakukan di akhir malam, arti penghujung malam, di penghabisan malam. Berarti kalau mau tahajud dan witir berarti witir dulu, tahajud dulu baru witir. Walaupun demikian pun masih boleh kita menjalankan witir di awal loh, karena witir itu ada 2, ada witir awal, ada witir akhir ya. Rasulullah itu bersabda dalam hadis keterangan Jabir, jika kamu tidak yakin bisa bangun di akhir malam, maka witirlah di awal malam. Artinya setelah Isya, setelah ba'diyadal Isya, kemudian sholat witir ya.
Nah, sholat yang akhir malam itu yang masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat. Artinya kalau memang yakin bisa bangun akhir malam, ya witirlah diakhirkan karena itu yang paling afdol, disaksikan para malaikat. Kalau tidak ya witirlah setelah ba'dal isya. Kenapa? Karena witir itu sholat sunnah yang paling bagus. Bahkan Nabi Muhammad innallaha dawuh ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, Allah itu witir, suka witir. Faman lam autir falaisa minni, barang siapa yang tidak witir di setiap malam bukanlah umatku yang terbaik. Dari hadis ini nek ngono raketang awal ya witir gitu. Dan kalau memang bisa bangun akhir, ya witir itu dilakukan di penghabisan atau di penghujung malam. Apakah boleh witir semalam 2 kali? Tidak boleh. Kalau sudah witir awal ya jangan witir akhir. Kalau tidak witir awal ya witirlah akhir. Itu tidak boleh 2 kali. Bahkan ulama menyebutnya itu bid'ah kalau sampai witir semalam 2 kali. Beda dengan sholat hajat. Hajat itu boleh siang, pagi, sore, malam ya. Nah, itu. Adapun tahajud itu ya sholat malam, baik sebelum tidur atau setelah tidur. Kalau memang tidur ya bangun untuk tahajud. Kalau memang semalam tidak tidur tetap sholat tahajud kalau sudah di akhir malam. Nah, yang setelah tidur itu yang afdal, karena mestinya kalau setelah tidur lebih fresh sehingga lebih bisa lama sholatnya sambil bisa baca Al-Quran gitu. Karena dalam tahajud itu sesungguhnya dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Faminal laili fatahajjad bihi. Nah, bihi itu nafilatal lakbinya ke Quran kalau tafsirnya ya. Jadi kalau sudah mendapatkan sebagian akhir malam itu, maka tahajudlah dan membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran di dalam sholat tahajud sebagai wujud sholat sunnah tambahan. Hadis selanjutnya, hadis ke-32, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura. Ij'alu ndadekno sira kabeh min sholatikum saking salat sunah ira fi buyutikum ing dalem omah-omah ira. Wala tattakhidhuha lan aja ndadekno sira kabeh ha ing omah kuburan ing dadi kubur. Rawahul Bukhari. Jadikanlah rumahmu, jadikanlah sholat sunnahmu lakukanlah sholat sunnahmu di dalam rumahmu. Ada khususiyah keafdolan sholat sunnah itu afdolnya dilakukan di rumah. Maksudnya sholat sunnah apa? Tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah. Ini afdolnya dilakukan di rumah ya. Tadi sholat wajibnya di masjid yang jamaah, sunnah qobliyah ba'diyahnya di rumah. Kemudian tahajud ya di rumah, witir di rumah. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, artinya tidak pernah untuk sholat. Sing mbok sholati masjidmu, tok langgarmu, tok omahmu rak pernah nggo sholat, iku jari kubur peteng gitu loh. Maka dalam hadis lain, nawiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Nah, itu ya. Ini nanti ada kesempatan untuk bertanya. Yang ingin tanya nanti bisa telepon via WA, di 082 134 860 940. Saya ulangi, nanti yang pengen tanya, yang pengen sharing, yang pengen telepon atau sekedar ngecek ya, iki acara tenan pora, iki ono menungsane napa mboten, nanti bisa telepon by WA ya di 082 134 860 940. Telepon biasa juga bisa, telepon WA juga bisa ya. Di 082 134 860 940. Atau bisa komen di bawah akun Majelis Taklim Istawa Padi. Dilanjutkan pengajiannya. Hadis yang ke-33. Ijtanibus sab'al mubiqat, ijtanibu ngedono sira kabeh asab'a ing pitu al mubiqat kang ngerusak
jauhilah 7 hal yang merusak, jauhilah 7 macam dosa besar, dosa gede 7 yang menghancurkan kita semua. Apa itu? Pertama, asyirku billah, rupane syirik datang Gusti Allah. Ini dosa besar yang menghancurkan. Apa itu syirik? Mensekutukan Allah, menduakan Allah